Nah, pada video kali ini saya akan membahas tips dan trik supaya kalian lolos interview mencari visa Amerika atau biasa yang disebut T1D visa untuk pekerja kapal pesiar. Jangan skip videonya ya, karena di sini saya akan menjelaskannya secara detail dan juga contoh pertanyaan yang akan diberikan sama interviewer dan cara menjawabnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Halo Sobat Vlog semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, buat teman-teman nih yang ingin bekerja di kapal pesiar, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa tahu nanti ada video-video bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Dan jika kalian ingin mengetahui kehidupan kru kapal pesiar, saya juga ada video-videonya di channel ini. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana caranya supaya kalian lolos mencari visa Amerika. Jadi sebelumnya buat teman-teman nih yang ingin bekerja di kapal pesiar, dokumen yang paling riskan, yang paling bahaya, meskipun kalian sudah lolos interview sama user atau gimana, tapi jika dokumen ini tidak lolos, kalian sama aja mubazir pas interviewnya ya. Banyak teman-teman yang nggak lolos dapat kartu kuning dan kartu merah. Jadi kartu kuning itu kalian bisa balik lagi interview setelah beberapa bulan. Tapi kalau kalian mendapatkan kartu merah, kayaknya kalian nggak bakal bisa bekerja di kapal pesiar atau yang kapal pesiarnya base-nya di Amerika, teman-teman. Nah, jadi bagaimana caranya? Oke, caranya seperti ini. Nah, tips jawabannya. Yang pertama, jawab pertanyaan interviewnya secara singkat, jelas, dan jujur. Kalian itu nggak usah kasih informasi yang bertele-tele. Pokoknya jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, ini nih yang paling penting. Jangan terkesan bahwa kamu itu ingin tinggal di Amerika ya. Itu bahaya banget. Terus tunjukkan bahwa kamu mempunyai ikatan yang kuat dengan negara Indonesia. Contohnya keluarga, rumah, kemudian kalian punya rencana ingin balik ke Indonesia. Pokoknya yakinkan interviewer tersebut bahwa kalian itu gak pengen tinggal di Amerika. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena banyak nih teman-teman yang melakukan jump ship. Nah, jump ship itu bukan artinya bahwa kita loncat dari kapal pesiarnya ya, itu bukan. Jadi banyak teman-teman kita dari Indonesia melakukan jump ship, artinya mereka itu pas join ke kapal itu mereka nggak ke kapal, tapi kerja di darat di Amerika secara ilegal. Karena mungkin dia ada keluarganya di sana, ada temennya yang ngajakin kerja di darat karena di darat katanya gajinya lebih besar, tapi tidak sesuai dengan peraturan bahwa ke sana secara ilegal. Jadi bahaya ya, kalian bisa dicari teman-teman. Nah, maka dari itu Embassy di Indonesia, Amerika Serikatnya itu sangat takut jika kalian itu melakukan jump ship karena itu sangat tidak diizinkan. Maka dari itu jawaban yang seperti saya tadi jelaskan itu harus kalian ikuti ya. Oke, setelah tadi saya jelaskan tips cara menjawabnya, di sini saya akan memberikan kalian beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan sama interviewernya. Ini 100% bakal keluar ya. 100% pertanyaan ini bakal ditanyakan ke teman-teman. Pertama, saya akan jelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Dan di akhir video saya akan jelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris. Pertanyaannya menggunakan bahasa Inggris dan jawabannya menggunakan bahasa Inggris. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Apa tujuan Anda ke Amerika? Pasti pertanyaannya seperti itu. Terus jawabnya, saya akan bekerja di kapal pesiar. Dan banyak beberapa port di Amerika yang bakal disinggahi oleh kapal pesiar di tempat saya bekerja. Pertanyaan kedua, di kapal apa kamu akan bekerja? Terus kalian tinggal jawab, saya bakal bekerja di, contohnya ya, saya akan bekerja di Royal Caribbean di kapal Overseas of the Seas. Jadi seperti itu jawabannya, singkat, jelas, dan padat. Pertanyaan ketiga, posisi apa yang kamu lamar? Kalian jawab sesuai dengan posisi kalian. Saya melamar sebagai waiter atau housekeeping atau stateroom steward. Pokoknya jawab secara jujur. Selanjutnya biasanya ditanyakan ini juga.
Bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan ini? Jawabannya, saya melamar pekerjaan ini melalui agensi resmi yang bekerja sama dengan kapal pesiar ini. Terus pertanyaan yang 100% akan ditanyakan, apakah kamu punya keluarga di Amerika? Jawabannya, tidak. Saya nggak punya keluarga di Amerika. Terus, apakah kamu berniat tinggal di Amerika? Jawabnya seperti ini. Saya tidak ada berniat tinggal di Amerika. Saya hanya ingin bekerja di kapal pesiar dan setelah kontrak selesai, saya ingin pulang ke Indonesia. Jawab seperti itu. Sudahkah kamu pernah ke luar negeri? Jawabannya, kalau kamu emang pernah, bilang pernah. Kalau kamu emang belum pernah, jawab belum. Pokoknya jawab sejujur-jujurnya. Terus mereka biasanya akan nanya, berapa lama kontrak kerja kamu? Kontrak kerja saya selama di kapal pesiar yaitu sekitar 6-9 bulan. Terus lanjutkan ya. Dan setelah itu saya harus kembali ke Indonesia. Pokoknya berikan jawaban yang membuat interviewer tersebut yakin bahwa kalian itu nggak bakal stay di Amerika atau kerja di Amerika, teman-teman. Pertanyaan yang biasanya juga ini, siapa yang membiayai perjalanan kamu? Terus kamu bakal jawab, yang membiayai perjalanan saya adalah agensinya. Semua ditanggung, tiket, kemudian akomodasi dan makan juga gratis selama di kapal pesiar. Tapi jika kamu memang bayar tiket pas berangkat, jawab saja bayar ya. Pokoknya jawab sejujur-jujurnya. Pertanyaan yang biasa juga ditanyakan nih, apa yang akan kamu lakukan setelah kontrak kerja kamu selesai? Jawab seperti ini, saya akan pulang ke Indonesia dan bertemu keluarga saya. Dan jika ada kesempatan untuk bisa balik lagi kerja ke kapal pesiar, saya akan balik lagi. Jawab seperti itu. Nah, jadi itu beberapa pertanyaan yang 100% bakal ditanyakan. Mungkin nggak semua yang saya sebutkan. Mungkin ada 5 atau 4 pertanyaan yang akan keluar seperti tadi ya. Dan juga selain itu, otomatis yang akan ditanyakan yaitu tempat tanggal lahir kalian, nama kalian, dan juga nama ibu, bapak kalian itu biasanya juga ditanyakan, teman-teman. Tapi yang bisa saya jelaskan tadi itu yang paling penting ya. Pokoknya kalian pelajari. Oke, itu kan tadi contohnya memakai bahasa Indonesia ya. Sekarang saya akan contohkan interviewernya, pertanyaannya menggunakan bahasa Inggris dan jawabannya juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti ini. Ini officernya. Good morning. Could you introduce yourself, please? Jawabnya seperti ini. Good morning, sir or ma'am. My name is Gede Darsana. I'm from Buleleng, Bali, Indonesia. Oke, jawabnya seperti itu aja karena interviewernya akan menanyakan pertanyaannya lainnya. What is the purpose of your trips to the United States? Jadi, apa tujuan kalian pergi ke Amerika? Jawabannya seperti ini. My purpose is to work on the cruise ship and some of the port of call is in United States. Kemudian, which ship will you be working on? Jawabannya, I will be working on Royal Caribbean Cruise Line, which is Overseas of the Seas. Jadi jawabannya seperti itu. Saya akan bekerja di Caribbean, yaitu Overseas of the Seas. What position will you have on the ship? Kalian jawab seperti ini. Contohnya, kamu waiter. Jadi jawabannya, I have been hired as a waiter. Jadi saya sudah keterima sebagai waiter. Jawabnya seperti itu. Terus, how did you get this job? Bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan ini? Jadi jawabannya, I applied through an official agency which is partner with this cruise line. Jadi saya melamar melalui agensi resmi yang bekerja sama dengan kapal pesiar tersebut. Kemudian, do you have family on the United States? Apakah kamu punya keluarga di Amerika? Jawabannya, no, I don't have. Do you have a plan to stay in United States after working? Jawabannya, no, I don't have.
I will work only on the cruise ship. If my contract is finished, I have to go home to Indonesia and meet my family. Jawab seperti itu aja. Saya nggak ada rencana apapun, saya hanya ingin bekerja di kapal pesiar dan saya ingin bertemu keluarga saya. Pertanyaan berikutnya, how long is your contract? Jawab, my contract is 6 to 9 months. And after that, I would like to go home to Indonesia. Jawab seperti itu, yakinkan sekali lagi bahwa kamu ingin pulang ke Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya, who is paying your accommodation and your travel? Jawabannya, the cruise line pay my air flight ticket, my accommodation, and my meal during the whole of my contract. Jadi jawab seperti itu. Company, perusahaan yang membayar semuanya, berikut juga makanan, akomodasi, semuanya dibayarkan oleh company, teman-teman. What is your plan if your contract is finished? Nah, jadi jawabannya, my plan is I have to go home to Indonesia and see my family, and if there is any chance, I would like to come back to work on the ship. Jawab seperti itu. Nah, jadi begitu contoh pertanyaan menggunakan bahasa Inggris dan jawabannya menggunakan bahasa Inggris. Itu 100% juga akan pasti keluar, teman-teman. Oke? Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video ini nih, pelajari sebaik-baiknya, kalian bisa catat atau pause videonya atau download videonya karena video ini bisa bermanfaat. Silakan share video ini ke teman-teman semua yang pas mau interview, nyari US visa atau C1D visa. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kamu merasa channel ini berguna buat kalian, silakan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan cek video-video lainnya ya, karena kehidupan di kapal pesiar sudah direkam di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.